Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Rosalina Wibowo, mahasiswi Magister Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada, yang hari ini akan mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah Sistem Cerdas saya yang berjudul Prediksi Kualitas Udara menggunakan metode LSTM. Dikutip dari beberapa sumber berita, terlihat tingkat polusi yang cukup memprihatinkan di berbagai kota besar di Indonesia. Berita-berita ini bukan hanya sekedar informasi, tetapi mencerminkan realitas yang mempengaruhi jutaan orang. Berdasarkan World Air Quality Report tahun 2023, tercatat di 2023 konsentrasi rata-rata tahunan partikulat matter 2,5 di Indonesia meningkat drastis menjadi 37,1 mikrogram per meter kubik yang merupakan kenaikan lebih dari 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya akan mengangkat tema tentang prediksi kualitas udara yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memprediksi tingkat polusi udara sebagai langkah preventif untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan juga lingkungan. Pada penelitian ini juga menggunakan model Deep Learning LSTM, yang mana LSTM mampu menangani ketergantungan jangka panjang dalam data time series sehingga menjadikannya sebagai alat yang kuat dalam memahami dan juga memprediksi pola tingkat polusi udara secara akurat. Dan juga penelitian ini akan mengevaluasi performa prediksi LSTM dibandingkan dengan metode lainnya dalam memprediksi kualitas udara. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari paper with code, yang mana menggunakan data time series kondisi meteorologi yang terdiri dari 9 variabel, yang nantinya dijadikan target prediksi adalah kolom variabel tingkat polusi. Dataset yang diperoleh ini sebanyak 43.800 baris data. Selanjutnya, alur model penelitian pertama adalah pengumpulan dataset, kemudian yang kedua data preparation yang mencakup cleansing data untuk memastikan tidak ada missing value pada data. Lalu normalisasi menggunakan min-max scalar untuk membuat data berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Kemudian mapping categorical data, jadi pada dataset yang saya peroleh terdapat data kategorikal, yaitu pada variabel arah angin. Sehingga perlu dilakukan mapping yang mengubah data kategorikal menjadi data numerik. Selanjutnya ada date conversion, ini mengubah variabel date dari format string menjadi format datetype. Kemudian data visualization untuk memberikan gambaran data tentang distribusi datanya seperti apa, lalu dilanjutkan dengan splitting data. Jadi data yang diperoleh ini terbagi atas dua data, yaitu data training dan juga data testing. Kemudian data training dan juga data testing ini diubah menjadi array NumPy untuk mempermudah pengolahan data, dan juga di sini ditetapkan NPAS dan juga NFuture, yang mana pada penelitian ini NPAS saya set di angka 11 dan juga NFuture-nya angka 1, yang artinya bahwa prediksi nanti akan dilakukan dengan mempertimbangkan 11 langkah waktu sebelumnya untuk memprediksi tingkat polusi udara saat ini. Kemudian selanjutnya ada modelingnya, dilanjutkan dengan proses trainingnya, lalu kemudian prediksi, setelah itu dilakukan evaluasi terhadap modelnya, lalu comparison with another model. Jadi nanti hasil LSTM akan saya bandingkan dengan hasil prediksi dari model deep learning lainnya, yaitu saya menggunakan model CNN. Dan model LSTM yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu pertama input layer, kemudian diikuti dengan LSTM layer yang pertama, itu menggunakan 32 neuron, dilanjutkan dengan dropout layer yang saya set sebanyak 20% untuk mencegah overfitting, lalu LSTM layer yang kedua itu sebanyak 16 neuron, dan terakhir dense layer sebagai lapisan keluaran yang memberikan prediksi akhir dari model. Selanjutnya proses training yang saya lakukan ini dengan melakukan kompilasi model. Di sini mendefinisikan loss function yang menggunakan MSE,
dan optimizer menggunakan ADAM, kemudian evaluasi kinerja model dengan RMSE, kemudian EPOH saya set 150 EPOH, tetapi pada prakteknya proses training selalu berhenti di sekitaran EPOH ke 90 sampai dengan 110 karena menggunakan early stopping. Dari hasil training terlihat bahwa penurunan yang konsisten pada kurva training dan juga validation loss. Walaupun pada fase awal terdapat sedikit fluktuasi pada kurva validation loss, tetapi kemudian stabil dan mengalami penurunan yang sejajar dengan kurva training loss. Hasil prediksi pada penelitian ini diperoleh memang model LSTM memiliki nilai prediksi yang lebih baik dibandingkan dengan model CNN. Terlihat dari evaluasi metrik yang telah dilakukan menggunakan R-square, MAE, dan juga RMSE. Terlihat bahwa nilai LSTM lebih bagus daripada CNN, yang artinya LSTM tampaknya lebih baik dalam menangkap pola dalam data time series dibandingkan dengan model CNN. Itu saja presentasinya. Saya lanjutkan ke pemrogramannya, mulai dari import library-nya. Jadi library yang saya gunakan untuk LSTM ini menggunakan TensorFlow dan juga Keras. Kemudian proses datanya baik data trend dan juga data testing. Kemudian dilanjutkan dengan pre-processing data yang mungkin tidak bisa saya jelaskan dengan detail pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung saja ke model LSTM-nya. Berikut adalah model LSTM yang saya gunakan dalam penelitian saya. Lalu dilakukan kompilasi model, diikuti dengan early stopping, dan juga model terbaik disimpan menggunakan model checkpoint. Pada proses training dengan EPO maksimal 150 dan batch size 32 dan validation splitnya 0,1, di EPO terakhir, di EPO ke 109, terlihat bahwa nilai training loss dan juga validation loss-nya cukup rendah, yang artinya model ini dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Kemudian hasil dari pembelajaran tersebut dilakukan evaluasi matriks menggunakan R-square, RMSE, dan MAE yang dapat dilihat di sini hasilnya terlihat cukup baik nilainya. Kemudian dibandingkan nilai LSTM dan juga nilai dari model CNN yang digunakan dengan spesifikasi berikut, dan diperoleh hasil nilai LSTM lebih baik daripada nilai CNN dalam melakukan prediksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.